4 orang bingung. Udah daftar simaksi ngasih KTP, ternyata pendaki ini sudah tiada. 4 pendaki bingung di pos pendaftaran Gunung Merbabu. Mereka sudah mendaftar melalui simaksi, menyerahkan KTP, dan siap menaklukkan puncak. Namun, petugas tiba-tiba pucat memandang KTP salah satu pendaki dengan mata membelalak. "Maaf, tapi orang ini sudah tidak ada," ujar petugas. Suaranya gemetar. Keempat pendaki saling pandang, jantungan bercampur tawa canggung. Bagaimana bisa orang yang berdiri di depan mereka tertawa dan bercanda ternyata terdaftar sebagai seseorang yang sudah meninggal dunia. Hari itu, kabut tipis menyelimuti Basecamp pendakian Gunung Merbabu di Selo, Boyolali. 4 sahabat Bimo, Rane, Dika, dan Arga tiba dengan semangat membara. Mereka sudah merencanakan pendakian ini selama berbulan-bulan. Bima, sang pemimpin, selalu penuh percaya diri dengan jaket merahnya yang mencolok. Rani, si cerdas, membawa peta dan kompas, siap menavigasi jalur. Dika, yang hobi fotografi, tak sabar mengabadikan sunrise di puncak. Arga, pendiam tapi setia, membawa logistik dengan rapi di ransel besarnya. Di pos pendaftaran, suasana ramai dengan pendaki lain yang sibuk memeriksa perlengkapan. Petugas simaksi, Pak Yanto, seorang pria paruh baya dengan kacamata tebal, menyapa mereka ramah. "KTP-nya satu-satu ya," katanya sambil menyiapkan laptop. Keempat sahabat menyerahkan KTP dengan canda tawa, bercanda tentang siapa yang paling takut kedinginan di puncak. Namun, saat Pak Yanto memindai KTP Arga, wajahnya tiba-tiba berubah. "Ini ada yang aneh," gumannya. Alisnya mengernyit dalam. Dima, yang paling vokal, langsung bertanya, "Apa yang aneh? Salah ketik nama?" Pak Yanto menggeleng, matanya tak lepas dari layar laptop. Menurut sistem, pemilik KTP ini sudah meninggal dunia 2 tahun lalu. Suasana mendadak hening. Rani tertawa kecil, mengira ini lelucon. Tapi Dika memandang Arga dengan tatapan curiga. Arga sendiri hanya tersenyum tipis, seolah tak terganggu. "Mungkin sistemnya error, Pak," katanya santai, tapi suaranya sedikit bergetar. Pak Yanto mengecek ulang, kali ini dengan lebih teliti. Dia bahkan menghubungi kantor pusat SAIM AKSE untuk konfirmasi. Data ini valid, pemilik KTP atas nama Arga Pratama dinyatakan meninggal di Gunung Merbabu tahun 2023. Jelasnya, Bima memprotes keras, menunjuk Arga yang berdiri di sampingnya. "Ini, dia orangnya. Pak, masih hidup, loh." Arga mengangguk, tapi sorot matanya mulai tak bisa dibaca. Rane dan Dika mulai gelisah, merasakan ada sesuatu yang tak beres. Petugas lain, Bu Sari, ikut mendekat dan melihat data di laptop. "Ini bukan error. Kecelakaan pendakian 2 tahun lalu. Korban ditemukan di jurang dekat puncak," katanya pelan. 4 sahabat itu terdiam. Mereka ingat cerita tentang kecelakaan tragis itu, tapi tak pernah menyangka ada kaitannya dengan Arga. Bima mencoba tetap tenang. "Argel, lo bercandakan. Ceritain dong, apa yang sebenarnya terjadi." Arga hanya mengedikkan bahu. "Aku di sini kan." Malam mulai turun, dan kabut di Basecamp semakin tebal. Pak Yanto menyarankan mereka menunda pendakian sampai urusan ini jelas. Tapi Bima bersikeras, "Kami udah jauh-jauh ke sini, Pak. Arga baik-baik aja, lihat sendiri." Rane, yang biasanya logis, mulai ragu. Dia menarik Bima ke samping, berbisik, "Gimana kalau kita cek dulu? Ini aneh banget." Dika, yang mulai ketakutan, diam-diam memotret Arga dari kejauhan, seolah mencari petunjuk. Mereka akhirnya memutuskan untuk tetap mendaki. Tapi suasana tak lagi ceria. Arga berjalan di belakang, seperti biasa, membawa ransel besar tanpa keluhan. Namun, setiap kali mereka berhenti, Rani memperhatikan sesuatu yang aneh. Arga tak pernah minum dari botol airnya, juga tak makan camilan yang dibagi KA. "Lo nggak lapar, nggak?" tanya Rani, suaranya penuh curiga. Arga hanya tersenyum. "Aku kuat kok."
Ran, matanya dingin, tak seperti biasanya. Perjalanan menuju pos 1 dipenuhi keheningan canggung. Hutan pinus di sekitar jalur pendakian terasa lebih gelap dari biasanya. Angin malam membawa suara desisan yang membuat bulu kuduk Dika merinding. Dia berbisik pada Bima, "Lo yakin kita bener ngajak Arga?" Dia agak beda. Bima menepis kekhawatiran itu. Tapi hatinya juga mulai goyah. Arga, yang mendengar bisikan itu, hanya menoleh dan tersenyum samar, seolah tahu apa yang mereka pikirkan. Di pos 1, mereka mendirikan tenda di bawah pohon pinus besar. Rani membuka peta, mencoba fokus pada rute, tapi pikirannya terus kembali ke kata-kata Pak Yanto. Dika, yang tak bisa diam, mulai mencari informasi di ponselnya, meski sinyal lemah. "Gue nemu artikel lama," katanya tiba-tiba. "Kecelakaan 2023. Nama Arga Pratama benerang ada di daftar korban." Semua mata tertuju pada Ariel, yang sedang menyalakan api unggul tanpa berkata apa-apa. Bima akhirnya tak tahan. "Arga, lu harus jelasin sekarang. Apa yang terjadi 2 tahun lalu?" Arga menatap api unggun. Wajahnya diterangi cahaya jingga. "Aku nggak tahu apa yang kalian omongin," katanya pelan. "Aku di sini kan. Itu yang penting." Tapi nadanya tak meyakinkan. Rani mulai mengingat detail kecil. Arga selalu menghindari foto grup, dan dia tak pernah melepas jaket tuanya, bahkan saat cuaca panas. Ada apa dengan jaket itu? Malam semakin larut, dan suhu di pos 1 mulai turun drastis. Mereka duduk mengelilingi api unggun, tapi ketegangan tak kunjung reda. Dika, yang masih memegang ponsel, menemukan foto lama dari artikel kecelakaan itu. "Lihat ini," serunya, menunjukkan foto seorang pendaki dengan jaket tua yang sama persis seperti yang dipakai Arga. Wajah pendaki itu buram, tapi jaketnya tak bisa salah. Semua menoleh ke Arga, yang hanya menundung, tak berkata apa-apa. Rani, dengan keberanian yang dipaksakan, bertanya langsung, "Arga, lo beneran siapa? Kenapa jaket lo sama kayak di foto itu?" Arga menghela napas panjang, lalu menatap mereka, satu persatu. "Kalian gak akan percaya kalau aku ceritain," katanya, suaranya hampir seperti bisikan. "Tapi kalau kalian mau tahu, ikut aku ke puncak. Ada sesuatu yang harus kalian lihat." Nada Arga begitu serius, membuat mereka tak bisa menolak. Pendakian dilanjutkan menuju pos 2 di tengah malam. Kabut semakin pekat, dan suara langkah mereka terdengar nyaring di antara keheningan hutan. Arga berjalan di depan, seolah tahu jalur, dengan mata tertutup. Bima, yang biasanya penuh semangat, kini mulai ragu. "Ini gila, kita ngapain nurutin dia?" bisiknya pada Rani. Tapi Rani yang penasaran, hanya menggeleng. "Kita harus tahu kebenarannya," katanya, meski jantungnya berdegup kencang. Di pos 2, mereka berhenti untuk istirahat. Arga duduk agak menjauh, menatap ke arah jurang yang gelap. Dika, yang tak bisa menahan rasa takut, mendekati Arga. "Lo beneran mati di sini kan?" tanyanya belak-belakan. Arga tak menjawab, hanya menunjuk ke arah jurang. "Di sana. 2 tahun lalu, aku jatuh," katanya tiba-tiba. "Tapi aku nggak pernah ninggalin gunung ini." Kata-katanya membuat bulu kuduk mereka berdiri. Rani mencoba berpikir logis. "Jadi lo hantu?" tanyanya, suaranya bergetar. Arga tertawa kecil, tapi tak ada humor di wajahnya. "Bukan hantu. Aku cuma terjebak." Dia berdiri, mengajak mereka melanjutkan perjalanan. "Kalian akan ngerti kalau sampai puncak." Bima, yang mulai kesal, hampir menyerang, tapi rasa ingin tahu mereka terlalu besar. Mereka mengikuti Arge, meski ketakutan kian mencekik. Jalur menuju puncak semakin terjang. Angin dingin bertiup kencang, membawa suara seperti bisikan dari kejauhan. Dika, yang paling takut, terus memegang kamera, seolah itu bisa melindunginya. Rani memperhatikan bahwa Arga tak pernah berkeringat, meski mendaki dengan beban paling berat. Dina, yang berjalan di belakang,
mulai melihat bayangan Ana di sela-sela pohon. Lo lihat itu? Tanyanya pada Dika, tapi Dika hanya menggelang. Wajahnya pucat saat fajar menyingsing. Mereka akhirnya sampai di puncak merbabu. Matahari terbit dengan warna oranye menyala. Tapi keindahan itu tak bisa menghapus ketegangan. Arga berhenti di dekat sebuah batu besar, menatap ke arah jurang di bawahnya. Disinilah semuanya terjadi, katanya. Dia membuka jaket tuanya, memperlihatkan luka besar di dadanya yang tak berdarah. Aku jatuh, dan tubuhku nggak pernah ditemukan utuh. Lanjutnya, suaranya datar. Bimo, Rani, dan Dika mundur selangkah. Tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Wow. Lo beneran mati? Tanya Bima, suaranya serak. Arga mengangguk, tapi aku nggak bisa pergi. Ada sesuatu yang nyangkut aku di sini. Dia menunjuk batu besar itu. Di bawah batu ini, ada sesuatu milikku. Kalian harus bantu aku menemukannya. Rani, meski ketakutan, merasa ada ikatan aneh. Dengan Arga, dia mengangguk, meski ragu. Mereka mulai menggali di sekitar batu besar. Meski tanahnya keras dan dingin, Dika yang masih memegang kamera merekam semuanya dengan tangan gemetar. Setelah beberapa saat, mereka menemukan sebuah kotak logam kecil terkubur di bawah batu. Arga memandang kotak itu dengan mata berkaca-kaca itu. Gelang yang dikasih ibuku, katanya pelan. Aku kehilangan itu saat jatuh. Itu yang bikin aku nggak bisa pergi. Rani membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada gelang perak sederhana dengan ukiran nama Arga. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, dan kabut di sekitar mereka berputar seperti pusaran. Arga tersenyum, kali ini dengan kelegaan. Terima kasih, katanya. Tubuhnya mulai memudar, seolah terserap oleh cahaya matahari terbit. Bimo, Rani, dan Dika hanya bisa menatap, tak mampu berkata-kata, saat Arga benar-benar menghilang. Ketiganya terdiam, masih memproses apa yang baru terjadi. Gelang itu tergeletak di tangan Rani. Terasa dingin di kulitnya. Jadi, dia beneran hantu? Tanya Dika. Suaranya hampir tak terdengar. Bima menggelang, bukan hantu. Dia cuma sahabat yang nyangkut. Mereka memutuskan untuk membawa gelang itu turun gunung, berjanji menyerahkannya ke keluarga Arga. Tapi pertanyaan besar masih menggantung. Bagaimana Arga bisa bersama mereka selama ini? Perjalanan turun gunung terasa lebih ringan, tapi pikiran mereka masih penuh tanda tanya. Rani memegang gelang itu erat, seolah takut kehilangan petunjuk terakhir dari Arga. Dika terus memeriksa rekaman kameranya, berharap menemukan jawaban. Bimo, yang biasanya paling keras, kini lebih banyak diam, memikirkan semua kenangan mereka dengan Arga. Dia selalu pendiam, tapi selalu ada buat kita, katanya tiba-tiba, suaranya penuh penyesalan saat sampai di Basecam. Pak Yanto dan Bu Sari sudah menunggu dengan wajah khawatir. Kalian baik-baik aja? Tanya Bu Sari. Rani menunjukkan gelang itu dan menceritakan apa yang terjadi di puncak. Pak Yanto mengangguk pelan. Kalian bukan yang pertama. Beberapa pendaki bilang mereka lihat Arga di jalur ini, tapi kami kira cuma cerita. Dika menunjukkan rekaman kameranya. Tapi anehnya, Arga tak muncul di satu pun frame. Hari itu, mereka menghubungi keluarga Arga di kota. Ibunya, seorang wanita tua dengan mata penuh duka, menangis saat melihat gelang itu. Ini peninggalan terakhir dari anakku. Katanya, dia menceritakan bahwa Arga memang hilang di Merbabu 2 tahun lalu. Tapi tubuhnya tak pernah ditemukan utuh. Dia bilang, dia akan pulang, tapi nggak pernah. Tambahnya, Bima, Rani, dan Dika hanya bisa menunduk. Tak tahu harus berkata apa. Malam itu, di penginapan dekat Basecam, mereka duduk bersama, mencoba memahami semua kejadian. Rani tiba-tiba teringat sesuatu. Ingat nggak? Arga yang ngusulin kita ke Merbabu? Bima dan Dika mengangguk. Wajah mereka pucat. Dia bilang ini tempat favoritnya. Tambah Dika.
Mereka mulai menyadari bahwa Arga mungkin sengaja membawa mereka ke sini untuk menyelesaikan apa yang dia tinggalkan, tapi masih ada satu pertanyaan yang tak terjawab. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk memeriksa KTP Arga sekali lagi saat Pak Yanto memindai ulang. Data yang muncul berbeda. Ini aneh. Sekarang data ini normal. Arga Pratama masih hidup, alamat di Solo. Katanya bingung. Bima, Rani, dan Dika saling pandang, jantungan, jadi yang kita temui. Bukan Arga yang kita kenal? Tanya Rani. Pak Yanto hanya menggeleng, tak bisa menjelaskan. Mereka mulai bertanya-tanya. Siapa sebenarnya yang mendaki bersama mereka? Kembali ke kota, mereka mencari tahu lebih lanjut. Ternyata, Arga yang mereka kenal selama ini adalah kakak dari Arga Pratama yang meninggal di Merbabu. Namanya sama, tapi dia tak pernah memberitahu mereka bahwa dia menggantikan identitas adiknya untuk menutupi rasa bersalah. Dia ingin mendaki Merbabu untuk menemukan gelang itu, tapi tak pernah berani melakukannya sendirian. Dengan menyamar sebagai adiknya, dia membawa sahabat-sahabatnya untuk membantu tanpa mereka sadari. Gelang itu akhirnya menjadi penutup bagi duka keluarganya. Cerita ini membawa kita pada petualangan yang penuh misteri dan emosi di Gunung Merbabu. Keberanian, persahabatan, dan rahasia yang terungkap di puncak membuat kita merenung tentang ikatan yang tak pernah putus, bahkan oleh kematian. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar di bawah. Share juga ke teman-teman kalian biar mereka ikut merinding sama kisah ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya di channel ini.